para berandal itu yang selalu menggodanya di saat Sumiatun melintasi jalanan di depan pos ronda yang merupakan tempat mereka untuk berkumpul. Terlebih lagi tatapan tajam Jamal kepada Atun yang diduga pemimpin dari berandal-berandal itu. Sudah lama sekali pemuda itu mengincar Sumiatun. Namun sayangnya, kembang desa cantik itu lebih memilih adiknya, yaitu Junet. Mereka malah memutuskan akan menikah 7 hari lagi. Terkadang, Jamal merasa cemburu saat Junet membawa Sumiatun ke rumah untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Rasa iri, benci, dengki bercampur menjadi satu dalam benaknya. Terlebih lagi, ia merasa kalau kedua orang tuanya itu teramat pilih kasih kepadanya. Jamal merasa bahwa orang tuanya itu lebih sayang pada adiknya ketimbang dirinya. Mereka selalu membanding-bandingkannya dengan Junet. Wajar saja kalau mereka berpikiran begitu. Junet adalah seorang lelaki pekerja keras, sedangkan dirinya sendiri pekerjaannya pun hanya lontang-lantung, kelayapan tidak jelas, judi, mabuk-mabukan. Kelakuannya pun kasar kepada orang tuanya maupun ke adiknya. Kala itu, tanggal pernikahan Sumiatun dan Junet sudah ditetapkan. Orang tua mereka pun juga sudah saling bertemu. Sayangnya pada hari itu, bapak Junet sedang sakit. Terpaksa dirinya harus menyuruh sang putra untuk mengantar bibit tanaman keluar kota. Kalau bapaknya sehat, mungkin ia akan berangkat sendiri. Paling-paling ditemani dengan satu burunya yang bisa dibilang pandai mengemudikan mobil. Tapi bapak Junet juga tak selalu mempercayakan pekerjaannya itu ke sembarang orang. Jika masih ada anak yang diandalkan, maka pria yang sudah berumur itu lebih baik menyuruh sang putra ketimbang menyuruh orang lain. Orang tua Jamal dan Junet merupakan pengusaha bibit tanaman yang terkenal dermawan di desa itu. Bahkan usahanya kerap kali diborong sampai ke wilayah kota. Pesanan bibit kian hari semakin bertambah, dan yang harus diantarkan Junet hari itu adalah bibit dari tanaman impor yang dibeli langsung oleh pemasok dari luar kota. Dan orang tersebut meminta bibit itu untuk dikirimkan ke kota hari itu juga untuk dijual lagi kepada pelanggannya. Jumlahnya pun terbilang tidak sedikit. Pagi-pagi sekali, Junet harus mengantar semua bibit yang sudah dipesan itu dengan menggunakan mobil pick-up-nya. Mungkin hari itu ia akan ditemani oleh buruh bapaknya untuk menggantikan dirinya menyetir saat di perjalanan nanti. Pekerjaan antar mengantar barang kerap kali bapaknya berikan kepada Jamal. Akan tetapi anak sulungnya itu selalu menolak. Padahal orang tuanya hanya ingin Jamal menjadi anak yang berguna dan sukses. Walaupun dengan bantuan orang tuanya, daripada lontang-lantung tidak jelas sana sini, lebih baik membantu usaha bapaknya. Tidak ada salahnya. Tapi bagaimana lagi, wataknya sangat keras. Terkadang nasihat dari kedua orang tuanya tak pernah ia dengar. Yang ada di otaknya hanyalah judi, mabuk-mabukan, dan marah-marah saja. Itulah mengapa Atun lebih memilih adiknya, Junet, ketimbang dirinya yang seorang pengangguran. Uang yang dipakai judi pun juga merupakan uang hasil curian yang ia curi dari hasil jualan bibit. Malam itu, Junet pergi ke rumah Sumiatun sekalian untuk berpamitan kepadanya. Namun siapa sangka pertemuannya pada malam itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang belahan jiwa. Baiklah mas, jika ini adalah perintah dari bapak, harusnya tanggung jawab ini dipikul oleh abangmu. Tapi ya mau bagaimana lagi, abangmu saja sifatnya juga begitu. Mau tidak mau ya kamu harus ambil alih. Lagi pula kan bapak juga sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau bukan kamu yang ngertiin, lalu siapa lagi? Ujar bapaknya. Pada awalnya berat rasanya harus berpisah dengan calon suaminya. Namun Atun tak boleh egois. Yang dilakukan Junet sudah benar. Hitung-hitung sebagai buktinya kepada kedua orang tuanya, hanya dialah anak lelaki satu-satunya yang bisa diharapkan. Aku janji akan kembali secepatnya, ungkapnya sembari mencium tangan Sumiatun. Junet pun langsung melangkah pergi setelah berpamitan. Lelaki itu lega karena wanita yang sangat dicintai itu benar-benar sangat pengertian. Apalagi sebentar lagi akan ada acara sakral bagi mereka berdua. Setelah ini, pasti keluarga mereka sama-sama saling menyibukkan diri menyambut pernikahan kedua anak mereka. Pagi harinya,
Sumiatun datang ke rumah Junet. Kedatangannya disambut ramah oleh kedua orang tua Junet. Jamal pun tiba-tiba datang dan memarkir motornya tepat di depan pick up itu yang sebentar lagi akan berangkat mengantarkan pesanan. Mungkin lelaki itu memang sengaja memarkir motornya tepat di depan pick up itu untuk menghalangi kepergian Junet. Terpaksalah bapak dari Junet menyuruh buruhnya untuk menggeser motor Jamal supaya pick up yang akan dibawa Junet mendapatkan jalan untuk lewat. Dengan semboyongan, Jamal pun masuk rumah tanpa menghiraukan mereka semua. Entah dari mana anak itu, dari semalam baru pulang. Ibu dari Junet terlihat mengomel melihat tingkah laku putra sulungnya itu. Sudah, biarkan saja. Palingan juga habis minum sama teman berandalannya, sahut suaminya. Saat akan melangkah masuk ke dalam rumah, netra Jamal sempat melirik ke arah Sumiatun. Ia terlihat menyunggingkan bibirnya setelah melihat wanita itu. Kemudian, ia berjalan melangkah lagi memasuki rumah. Setelah dirasa persiapan sudah beres semua, Junet pun bersalaman kepada bapak dan ibunya. Tak lupa menghampiri calon istrinya untuk berpamitan lagi. "Cepatlah pulang, Mas," ucap Atun. Junet pun mengangguk sembari melempar senyum. Lelaki itu pun langsung memasuki pick up-nya dan duduk di kursi. Kemudian ia terlihat ditemani oleh satu orang buruh bapaknya. Semua melambaikan tangan di saat mobil yang dikendarai Junet telah melaju meninggalkan halaman rumah. Netra Atun berkaca-kaca. Entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya. Padahal Junet hanya pergi untuk beberapa hari, dan sebentar lagi mereka juga akan melangsungkan pernikahan. Mungkin karena mereka berdua sebelumnya memang selalu bersama-sama. "Dok, ayo masuk dulu," ucap bapak dari Junet, yang kala itu mempersilahkan Atun untuk memasuki rumahnya. "Tidak, Pak Deh, terima kasih. Saya lebih baik pamit pulang dulu, karena hari ini saya sudah berjanji kepada ibu saya untuk membantunya menyiapkan semua kebutuhan untuk pernikahan." Atun pun menolak untuk masuk, karena sebelumnya dirinya sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang secepatnya, membantu segala persiapan pernikahannya yang kurang beberapa hari lagi. "Oh alah begitu, sudah gak sabar ya menunggu hariannya," jawab bapaknya Junet. Di tengah kegelisahannya karena ditinggal oleh Junet, kini bapak dari Junet mencoba untuk menghiburnya. "Tenang saja, Nduk. Junet hanya pergi beberapa hari saja, bukan bertahun-tahun kok," gurau lelaki berumur itu pada Sumiatun, hitung-hitung untuk menghiburnya. Atun tersenyum malu. Ia terlihat menutupi wajahnya. "Ya sudah, Pak De, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum," ucap Atun. "Iya, hati-hati. Waalaikumsalam," jawab bapaknya Junet. Ia terasa hari itu jam bergulir begitu cepat. Atun yang kala itu tengah sibuk membantu sang ibu di dapur pun juga tidak sadar akan hal itu. Padahal niatnya tadi ia akan menghubungi Junet untuk menanyakan apakah calon suaminya itu sudah sampai tempat tujuan atau belum. Buru-buru, Atun pun segera masuk kamar untuk mengambil ponselnya. Ia kemudian menekan satu nomor kontak yang disimpan dengan nama Mas Junet. Telepon pun berdering, namun panggilan dari Atun belum juga mendapat jawaban dari seberang sana. Atun pun mencoba menghubunginya sekali lagi, namun tetap juga tidak diangkat oleh Junet. "Ah, mungkin Mas Junet sibuk," ujarnya. Setelah memutus panggilannya, Atun pun kembali meletakkan ponselnya di meja. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, Atun pun tak pernah absen untuk menghadiri musola. Ia lebih senang sholat berjamaah dengan yang lainnya ketimbang melaksanakan ibadah di rumah. Baginya, sholat berjamaah pahalanya akan bertambah berkali lipat dibanding orang yang melaksanakan ibadah sendiri di rumah. Saat azan berkumandang, Atun pun segera berpamitan kepada ibunya untuk sholat berjamaah di surau. Biasanya, ia selalu berangkat bersama teman perempuannya. Tapi kali ini, teman yang biasanya menghampiri di rumahnya, entah mengapa malam itu tidak datang. Sembari terus berjalan menuju surau, sesekali mulut Atun bergeming. "Tumben, anak-anak gak kelihatan. Apa mungkin mereka sudah berangkat duluan ya?" gumamnya dalam hati. Si kembang desa cantik itu terus melangkah berjalan.
Hingga tak terasa langkahnya telah sampai di depan surau. Buru-buru dirinya pergi ke area kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setengah jam berlalu. Akhirnya orang-orang yang ada di surau itu mulai berhamburan keluar untuk pulang. Kala itu Atun memandangi saf ke saf seperti mencari seseorang. Kok tumben mereka nggak hadir sholat berjamaah di sini? Ia melihat teman-temannya tak ada di sana. Dirinya masih berpikir positif. Mungkin saja mereka sibuk atau salah satu dari mereka berhalangan hadir. Setelah melipat mukenanya dan memasukkannya ke wadahnya, Atun pun segera keluar surau menyusul yang lainnya. Mas Junet sudah sampai belum ya? Sekarang mereka lagi apa? Ucapnya dalam hati. Sepanjang perjalanan pulang, otaknya tak henti-hentinya terus memikirkan calon suaminya. Jantungnya entah mengapa berdebar begitu cepat. Perasaan cemas pun mulai timbul. Malam itu, Atun merasakan bahwa pagi tadi adalah pertemuan terakhirnya dengan Junet. Padahal Junet hanya pergi untuk mengantarkan bibit selama beberapa hari. Setelah itu, pujaan hatinya itu akan kembali lagi untuk menemuinya di kursi pelaminan. Langkah Atun pun tiba-tiba terhenti saat melihat gerombolan berandal itu berada tepat di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 meteran dari tempatnya berdiri. Astaga, mereka lagi. Malas sekali sebenarnya kalau harus melewati jalan itu. Pas berangkat tadi kan di sana nggak ada siapa-siapa. Andai saja ada teman-temanku dan Mas Junet, pasti mereka nggak akan berani menggodaku, gerutunya. Malam itu ia hanya seorang diri. Apalagi berandal itu berjumlah lebih dari 2 orang, dan salah satunya ialah Jamal, yang tak lain merupakan ketua berandal itu. Andai saja sifatnya sama seperti Mas Junet, mungkin aku akan lebih menghormatinya sebagai calon kakak iparku. Tapi sudahlah. Orang sepertinya memang sulit untuk berubah. Lebih baik aku putar haluan saja dan menunggu di surau sampai berandal-berandal itu pergi dari sana, seru gadis cantik itu. Ia pun mulai memutar langkahnya. Atun memilih untuk tak melewati jalan itu. Ia malas jika harus bertemu para berandal tersebut. Baru saja beberapa langkah, berandal itu pun bersiul seolah tengah memanggil menggoda Sumiatun. Sebelum mereka mendekat, dengan langkah tergesa, segera mungkin ia meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang dari mereka terlihat memberikan kode untuk mengejarnya. Sekali lagi, mereka meminta izin kepada Jamal selaku ketua berandal. Anehnya, kakak dari Junet itu malah mengizinkan, padahal dirinya tahu bahwa Sumiatun adalah calon adik iparnya. Sikatlah. Lagi pula si bos kan sudah mengizinkan, serunya. Mereka pun segera berlari untuk mengejar Sumiatun. Buru-buru banget sih jalannya. Santai saja dong, ujar salah satu dari mereka yang mencoba menggodanya. Tanpa menatap mereka, Atun pun masih tetap mempercepat langkahnya untuk sampai ke surau. Siapa tahu saja di surau masih ada orang. Ia berharap semoga setelah itu mereka tak berani menggodanya lagi. Tumben sendirian, Kang Masmu kemana? Pria itu berseru lagi. Atun masih diam membisu. Kini ia semakin mempercepat langkahnya. Aku dengar si Junet lagi keluar kota ya. Mungkin di sana dia sedang asik bersenang-senang dengan yang lain, saut kawannya. Oh, begitu rupanya. Pria tadi mengelus dagunya. Tatapannya penuh akan muslihat. Wah, kok Junet begitu sih? Sudah dapat yang cantik, sempurna begini kok malah disia-siain, imbunya lagi sembari mencolek dagu Sumiatun. Gadis itu pun menghentikan langkahnya. Jangan kurang ajar ya, dan jaga ucapan kalian. Mas Junet di sana bukan untuk bersenang-senang, tapi karena bapaknya telah menyuruhnya untuk mengirimkan benih bibit pada pemasok. Sentaknya, ia seakan tak terima dengan perlakuan buruk mereka padanya. Apalagi mendengar tuduhan tak bermoral tentang calon suaminya yang diduga hanya bersenang-senang di kota oleh para berandal itu. Memangnya kalian yang kerjaannya hanya judi dan mabuk-mabukan, seru Sumiatun lagi dengan nada tinggi. Mendengar ucapan yang terlontar dari bibir wanita cantik itu, Jamal pun menjadi murka. Botol minuman keras yang ada di genggamannya kala itu langsung dilemparkannya ke bawah. Alhasil, botol berjenis kaca itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jamal pun menunduk.
ia terlihat mengambil serpian botol yang sudah berbelah itu. Dengan sigap, pria itu langsung mencengkram tangan Sumiatun. "Lancang sekali kau bicara ya. Apa kau sadar dengan kata-katamu itu? Apa kau bermaksud untuk menyinggungku? Kalau aku tidak bisa apa-apa tanpa harta kekayaan orang tuaku," ujarnya sembari mengacungkan pecahan botol kaca tadi tepat ke wajah Sumiatun. "Kau tahu ini apa? Jika sedikit saja wajah cantikmu tergores, mungkin Junet adikku akan berpikir 1000 kali lagi untuk menikahimu. Mau kerja atau tidak, itu bukan urusan kamu. Lagi pula mereka lebih sayang kepada Junet ketimbang aku, anak sulungnya. Semua harta benda 65% atas nama Junet, sedangkan sebagian lagi atas namaku. Apakah semua itu adil?" ucap Jamal. Pria itu merasa iri dengan kasih sayang lebih orang tuanya kepada sang adik. Ia merasa menjadi anak yang terbuang, anak yang disia-siakan dan tak dianggap. "Kau salah. Bukankah bapakmu sudah berulang kali menyuruhmu untuk mengelola bisnisnya? Tapi kau saja yang selalu menolak. Mungkin memang dasarnya saja kumpulanmu ini orang pemalas semua," sahut Sumiatun. Ia berusaha melepas tangannya dari cengkeraman kuat Jamal. Kau!" Yang lainnya pun akhirnya ikut geram setelah mendengar ucapan Atun barusan. Namun kala itu, Jamal mengangkat tangannya seperti memberi kode agar mereka tak mendekat ke arah Atun. "Tapi bos, gadis ini harus diberi pelajaran. Dengan seenaknya saja dia telah menghina kita semua," ucap salah satu dari mereka. "Benar bos, benar," seru kawannya yang lainnya yang nampak setuju dengan pendapat pria itu. "Tenang semuanya, nanti pasti akan ada saatnya untuk kita memberi pelajaran kepada wanita sombong ini," balas Jamal dengan menyunggingkan bibirnya. Hati Atun pun menjadi was-was setelah melihat tatapan mata Jamal yang berbeda. Tak seperti biasanya, seperti ada niat terselubung dari dalamnya. Andai kau dulu memilihku, maka aku tak akan pernah meninggalkanmu seperti si Junet itu," seru Jamal kemudian. Jangan harap," Sumiatun langsung meludah ke bawah. "Kau dan adikmu seperti langit dan bumi. Sifat kalian sangat bertolak belakang. Lagi pula, siapa kau berani mengatakan itu padaku? Siapa juga yang mau dengan pria mabuk-mabukan dan suka jadi sepertimu?" tegasnya sekali lagi. Ucapan itu langsung membuat Jamal naik pitam. Sebuah tamparan keras langsung dilayangkan ke pipinya. Seketika membuat Sumiatun langsung terjatuh dengan posisi duduk. Gadis itu terlihat memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras dari Jamal tadi. Begitupun pria itu, ia terlihat jongkok mendekati Atun. Kini tangannya berganti mencengkeram kedua pipinya yang mulus. "Dasar wanita tak tahu diri, beraninya kau berkata seperti itu kepadaku. Cepat, seret dan bawa dia pergi dari sini," ucap Jamal. Setelah itu, Jamal pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sumiatun pergi. Mulut Sumiatun pun dibekap, tangannya dipelintir ke belakang supaya ia tidak bisa berontak. Entah mereka membawa ke tempat macam apa yang jelas tempatnya sepi, jauh dari pemukiman warga, gelap, sunyi, tak ada siapapun sebelumnya yang melewati jalanan itu. Lebih tepatnya di bangunan tua kosong yang tak ada siapapun yang berani untuk memasukinya. Warga mengira bahwa rumah yang sudah kosong itu akan ditempati oleh penghuni lain. Disitulah mereka mendorong tubuh Sumiatun dengan keras. Beberapa dari kawanan berandal lainnya mulai meneguk salivanya. Sesekali salah seorang dari mereka mengambil ancang-ancang untuk mengendorkan ikat pinggangnya. Mau apa kalian? Mau apa kalian sebenarnya?" Atun pun meringsuk mundur ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Tenang. Kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untukmu," seru pria berambut gondrong itu kepadanya. Ketika mereka semua akan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, Jamal pun tiba-tiba menghentikannya. Minggir kalian semua. Biar aku saja yang memberinya pelajaran," serunya kemudian. Beberapa berandal itu pun langsung menepi ketika bos dari mereka sudah memberikan perintah. "Jangan lupa bos, setelah itu kami juga ingin bersenang-senang bersamanya," balas mereka. Jamal hanya menyunggingkan bibir sembari mengedipkan satu matanya sebagai kode.
Lelaki yang seharusnya menjadi kakak iparnya kini malah akan berbuat tak senonoh kepada calon istri dari adiknya sendiri. Kini tangannya telah berhasil membuka kerudungnya, lalu melepas jepitan rambutnya, sehingga rambut Atun yang panjang dibiarkan tergurai begitu saja. "Kau ini cantik, sangat cantik, bahkan lebih dari kata sempurna. Andai saja kau menjadi milikku," ujarnya sembari mengelus lembut pipi Atun. Namun kala itu Atun segera menepis tangannya. Jangan mimpi kamu," tegas wanita itu. Kau sungguh sangat keras kepala. Biar ku ajarkan bagaimana caranya untuk bicara yang benar kepadaku," ucap Jamal. Tanpa menunggu lama, Jamal pun langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Sumiatun. Para berandal yang menyaksikannya hanya tertawa terbahak-bahak di saat Sumiatun tengah berusaha untuk menyelamatkan harga dirinya itu. Kini, si kembang desa cantik itu hanya mengenakan dalamannya saja. Baju yang tadi dipakainya telah disobek oleh Jamal. Melihat benda mulus dan indah serta padat yang menyumbul dari balik kain itu, mata mereka pun terpana. Semuanya seketika meneguk air liurnya masing-masing. Begitupun dengan Jamal. Atun hanya bisa menangis sesegukan sembari menutupi tubuhnya yang hampir telanjang itu dengan kedua tangannya. Namun tetap saja, kedua tangannya itu tak akan mungkin bisa untuk menutupi kemolekan tubuhnya. Dan dengan sigap, Jamal pun langsung mencengkram erat pergelangan tangannya, kemudian menjumbuinya dengan membabi buta, lalu menanggalkan pakaiannya yang masih tersisa. Kini, tubuh Sumiatun terpampang nyata, tanpa memakai sehelai benang pun yang menutupinya. Aksi bejat itu langsung dilakukan oleh Jamal secara berulang, hingga Sumiatun merasa sangat kesakitan yang teramat sangat pada kemaluannya. Setelah puas, Jamal pun memberi kode kepada yang lainnya untuk bergiliran menikmati kemolekan tubuh Atun. Darah keperawanannya pun akhirnya keluar dari kemaluannya. Atun pun menangis jadi-jadinya ketika mengetahui kesucian yang dimilikinya telah direnggut oleh Jamal, kakak iparnya sendiri. Belum lagi, ia harus terima untuk melayani beberapa kawanan berandal yang lainnya. Betapa kejamnya perlakuan mereka malam itu. Ia telah memperkosa Sumiatun secara bergiliran. Isak tangisnya pun seolah sudah tak dihiraukan lagi oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kenikmatan surga dunia saja. "Kau kejam, kau tak punya hati, dan bahkan sifatmu itu lebih buruk dari seekor anjing liar. Dasar iblis, brengsek kau," teriak Sumiatun kepada Jamal. Lelaki itu hanya memandang Sumiatun sekilas. Bibirnya menyungging ke atas, seolah tak memperdulikan ucapannya. Ia tetap fokus untuk mengenakan pakaiannya lagi. "Pantaslah orang tuamu lebih menyayangi Junet daripada binatang sepertimu," Atun berteriak lagi dalam kepilauannya itu. Mendengar kata yang berhubungan dengan Junet, Jamal pun kembali murka. Ia langsung menghampiri Sumiatun yang kala itu posisinya masih digilir oleh teman berandalnya. Junet lagi. Sepertinya kau memang sangat mencintainya. Apakah tak ada nama lain yang bisa kau sebutkan? Muak aku mendengarnya." Jamal berbicara sembari mencengkeram kedua pipi Sumiatun. "Setidaknya, Junet adalah seorang lelaki yang bisa untuk menghargai seorang wanita. Bukan sepertimu, bangsat," balasnya. Kini raut wajah Sumiatun yang sangat senang ketika melihat muka Jamal yang merah padam akibat termakan oleh ucapannya. "Saat Mas Junet kembali nanti, maka hidupmu akan habis, Jamal. Dia tak akan mungkin membiarkanmu lolos begitu saja," tambahnya lagi. "Kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu hidup? Jangan harap, wahai gadis sombong." Jamal pun akhirnya tak bisa lagi untuk menahan amarahnya. Padahal malam itu ia hanya berniat ingin memberi Atun pelajaran saja dengan menodainya sebelum malam pertamanya tiba, bahkan tanpa melibatkan teman-temannya. Namun ucapan Atun yang terus saja menyebutkan nama Junet dan menyanjungnya, juga membedakan sifatnya dengan dirinya, sangat membuatnya begitu murka. Ia merasa tak senang jika wanita itu terus saja menyebutkan nama adiknya. Rasanya hatinya seperti terbakar kala itu. Maka terpaksalah ia membagi kenikmatan surga dunia itu kepada para kawanannya. Bahkan setelah ia merenggut keperawanannya pun,
Sumiatun masih sempat-sempatnya menyanjung dan memuji adiknya itu, membuat hati Jamal semakin berkobar. Dan rasa iri kepada Junet semakin bertambah besar. Betapa beruntungnya adiknya itu yang mendapat kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya itu, serta dicintai dengan tulus oleh wanita cantik, si kembang desa yang sampai saat ini masih menjadi incarannya. Ia kini melangkah dengan tergesa, seperti tengah mencari sesuatu. "Jaga dia, jangan sampai wanita ini kabur," perintahnya kepada para kawanannya. Setelah beberapa menit, Jamal pun kembali. Kini di tangannya ada sebuah benda panjang yang terbuat dari besi dengan ujung yang lancip. Sumiatun langsung terperanjat setelah melihat benda tersebut. Lelaki itu semakin mendekat ke arahnya. Mau apa? Mau apa kau dengan benda itu?" Wajah Sumiatun terlihat panik. Namun kala itu pikiran Jamal telah dikuasai oleh emosinya. Setelah itu, linggis dengan ujung runcing itu langsung ditancapkan ke area kemaluannya. Sumiatun pun menjerit kesakitan. Teman berandal Jamal pun juga syok setelah mengetahui Jamal akan berbuat sejauh ini kepada kembang desa cantik itu. Apa yang kau lakukan ini, Jamal?" Kalimat Sumiatun pun terpotong-potong. Jelas saja, wanita itu kini tengah menahan sakit yang teramat sangat pada bagian kemaluannya. Darah seketika mengucur deras, membanjiri lantai kumuh bangunan kosong itu. Tubuhnya semakin lama melemas. Tenaga yang dimilikinya seolah terampas dari raganya. Junet tak akan pernah memaafkan semua tindakanmu ini, Jamal. Camkan itu," ucapnya terbata-bata. Sumiatun hampir tak sadarkan diri. Ia merasa ajalnya semakin dekat kala itu. Apalagi dirasanya benda tajam yang menusuk kemaluannya itu telah menembus hingga ke dadanya. Dalam keadaan sekarat pun masih bisa-bisanya kau menyebutkan nama itu. "Cepat pakai baju kalian dan seret dia," suruh Jamal. Jamal pun bangkit. Ia lalu merogoh celananya dan mengambil seputung rokok dari wadahnya. Kemudian dengan santainya ia menyelutkan api di ujung batang rokoknya itu. Bibirnya terlihat mengepul dipenuhi asap. Ia seolah sudah tidak peduli lagi dengan kondisi Sumiatun saat ini. Kini lelaki itu malah menyuruh anak buahnya untuk menyeret Sumiatun ke suatu tempat. "Tapi bukankah semua ini sudah cukup? Sebentar lagi dia juga pasti akan mati, bos," ucap salah seorang dari mereka. "Kenapa? Kalian takut masuk penjara? Pulang saja sana kalau nyali kalian ciut. Lagi pula wanita ini juga tidak akan bisa untuk melaporkan perbuatan kita, kecuali kalau di antara kalian ada yang berani untuk buka mulut," seru Jamal. Kini ia menatap tajam ke semua anak buahnya. "Mau diapakan lagi, bos, di saat ini?" saut yang lainnya. Kini pria tadi terlihat menunduk dan tak mau buka suara lagi. "Bawa saja, nanti kalian juga tahu," balasnya. Mereka semua akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Jamal. Tak mungkin juga mereka menolak, karena Jamal adalah satu-satunya orang yang memegang kendali penuh sebagai seorang berandal di antara mereka semua. Di samping itu, hanya keluarga Jamal lah keluarga yang paling kaya di kampung tersebut. Namun dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka juga takut jika perbuatannya ini terendus pihak kepolisian. Tubuh Sumiatun diseret tanpa belas kasihan, layaknya seekor hewan yang baru saja dibunuh secara keji. Tempat seperti tanah yang luas saat ini telah menjadi incaran Jamal. Ia menyuruh anak buahnya untuk menunggu sebentar di sana. Sedangkan Sumiatun, matanya sudah hampir mulai tertutup karena kehabisan banyak sekali darah. Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya kemaluannya itu yang dihujam oleh sebatang linggis berukuran besar sampai menembus ke dadanya. Tak berselang lama, suara berisik dari deru kendaraan itu pun didengar oleh mereka. Nampak dari sisi belakang, Jamal datang dengan menumpangi eskavator besar. Entah dapat dari mana ia kendaraan itu. Apa yang akan bos perbuat setelah ini?" seru seorang lelaki yang mengajak mengobrol teman berandalnya. "Shh," satu temannya memberi kode mengacungkan jemarinya ke mulut, seperti memberi kode agar temannya itu tak banyak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Jamal selanjutnya.
Kau tenanglah. Bos tak akan membiarkan kita masuk penjara. Jika kita di penjara, otomatis dia juga akan dijebloskan. Jadi tenang saja. Bos tahu apa yang ia perbuat setelah ini, ucapnya lagi, yang nampak menenangkan satu temannya yang amat gelisah. Baringkan dia di situ, teriak Jamal dari kejauhan. Mereka pun langsung menggeletakkan tubuh Atun yang tanpa busana itu di sana. Kian lama, eskavator itu semakin mendekat ke arah Sumiatun. Netra gadis itu semakin sipit, air matanya keluar tiada henti. Tenaganya pun juga telah terkuras habis dikarenakan darahnya yang terus-menerus mengucur keluar. Jangan lakukan itu, rintih Sumiatun lirih. Ucapannya pun tak hampir terdengar. Lalu dengan sekejap, tubuh yang sudah tak berdaya itu dilindas habis tanpa ampun oleh kendaraan berukuran besar itu, hingga menyebabkan bunyi retak pada bagian anggota tubuhnya. Tempurung kepala Sumiatun pun pecah, isi kepalanya menyembul keluar, termasuk bagian otaknya. Darah seketika membanjiri tempat itu tersebut. Kembang desa cantik itu tewas secara mengenaskan di tangan calon kakak iparnya sendiri. Sungguh sadis dan kejam. Semua pikirannya sudah dikuasai iblis. Bahkan setelah menancapkan benda tajam itu di kemaluannya, lelaki itu masih berani berbuat di luar batas kemampuan manusia normal. Lebih tepatnya lagi, kelakuan bejat yang tak bermoral. Ia tega melindas tubuh yang sudah tak berdaya itu dengan eskavator, menyebabkan bagian kepalanya itu terkoyak, sedangkan semua isi dalam tempurung itu keluar dan berjajaran di tanah. Tak hanya itu, separuh badannya pun juga hampir hancur, dilindas oleh ban besar eskavator tersebut. Mungkin semua tulangnya pun juga sudah patah. Tak ada saksi mata yang mengetahui hal tersebut selain mereka, para berandalan itu, termasuk Jamal. Urus mayat ini. Aku akan mengembalikan kendaraan ini ke tempat semula, perintah Jamal. Jamal pun melaju dengan perasaan tak berdosa. Bahkan setelah ia tega berbuat sekeji dan sebiadab itu, lelaki tersebut masih sempat-sempatnya mengisap putung rokoknya dengan santai. Aduh, parah sih bos kalau sudah ngamuk begini. Bisa-bisa kalau kita keceplosan ngomong sedikit saja, pasti sudah dieksekusi seperti gadis Malang ini. Sayang ya, padahal dia cantik, seksi lagi. Tapi malah si bos mengakhiri hidupnya dengan secara seperti ini, ucap berandal itu kepada temannya yang lain. Terus kita apakan mayat ini? Balas temannya. Mereka semua yang ada di sana mengangkat bahunya, menandakan tak tahu akan berbuat apa dengan jasad itu. Kita tunggu bos ajalah sampai dia kembali, ujar teman satunya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kedatangan Jamal. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Jamal pun datang ke sana. Bos, aku pikir tadi bos melarikan diri. Habis lama banget baliknya, celetuk salah satu dari mereka. Jamal pun hanya menyengir. Kok mayatnya masih dibiarin di sini? Kalau warga mergokin kita gimana? Seru Jamal. Dirinya kaget karena melihat jasad Sumiatun yang masih dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa ada yang mau mengurusnya. Lah, bos bilang tempat ini tadi kan aman dan jarang dilewati warga, celetuk yang lainnya. Ya aman sih aman, tapi lihat-lihat dong, masa ini mayat mau dibiarin gitu saja di sini? Sautnya sembari menonyor kepala anak buahnya itu. Habisnya bingung bos, mau diapain? Lihat anggota tubuhnya juga sudah hancur, ucap pria itu lagi. Kalian kembali ke bangunan kosong tadi dan cari alat, pacul atau apalah, pokoknya yang bisa untuk menggali tanah. Kita kubur mayat ini di sini, sekalian menghilangkan jejak darahnya juga. Setelah itu kita cari benda untuk nutupin kuburannya agar tak diketahui oleh warga, serunya kepada mereka semua. Setelah semuanya paham, mereka pun segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oh ya, satu lagi, 2 dari kalian aku tugaskan untuk ngilangin jejak darah yang ada di bangunan tua itu. Entah dengan cara apa, yang penting bekas darah itu bisa hilang, ibunya lagi. Hampir setengah jam lamanya, akhirnya mereka semua pun selesai mengerjakan tugasnya. Tinggal bagaimana caranya untuk menutupi gundukan tanah tersebut agar tak kelihatan menonjol. Jamal pun punya ide. Ia segera mengumpulkan dedaunan kering yang kemudian ia tebar di gundukan itu.
Lalu ia melangkah lagi untuk mencari sesuatu lainnya. Dan tak berselang lama, Jamal membawa beberapa dahan pohon berukuran sedang dan ditaruhnya di atas dedaunan kering yang sudah terkumpul tadi. Ia lalu mengambil sebuah korek dan menyulutkan api di sana. Seolah-olah ia membuat api unggun, supaya terlihat ada seseorang yang mampir di tempat itu untuk singgah sebentar. Setelah api menyala, mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Ayo kita pergi. Malam nanti, angin kencang juga pasti akan memadamkannya, seru Jamal. Sepeninggalan mereka, api yang ia sulutkan pada dahan serta dedaunan kering tadi, kian lama kobarannya malah semakin membesar. Sekilas dalam gambaran api itu, seperti terdapat satu wajah seorang wanita yang tatapannya sangat murka kepada mereka semua. Rupanya calon istriku mencoba menghubunginya dari tadi. Junet nampak tersenyum sendirian saat menatap layar ponselnya itu. Ia berniat ingin menghubungi kembali nomor sang pujaan hatinya itu. Saat kembali ditelepon dari seberang sana, ia masih tidak mendapatkan jawaban. Dahinya mengernyit, lalu melihat jam pada layar handphonenya. Masa sih jam segini dia sudah tidur? Celotehnya. Apa mungkin dia lagi sibuk bantu-bantu ibunya? Jadi tak sabar aku, segera ingin naik ke pelaminan saja, ungkapnya dengan rasa gembira yang tak dapat terlukiskan. Mas, kita istirahat dulu ya. Mungkin besok sore kita baru sampai di rumah, seru seorang pria yang diduga buruh dari bapaknya itu padanya. Junet menganggukkan kepalanya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan warung lesehan. Sedangkan Junet sendiri memilih untuk tidur di dalam mobil. Mas, mau kopi tidak? Teriak pria itu lagi padanya. Enggak mas, makasih, saya mau tidur saja, jawabnya. Junet kemudian menggeser aplikasi yang ada di layar ponselnya, kemudian mencari satu foto, di mana foto tersebut adalah foto dari calon istrinya sendiri. Baru juga tadi pagi ku tinggalin, tapi kok rasanya hati ini rindu banget sama kamu dek. Pengen cepet-cepet pulang aku ini, ujarnya sembari terus menciumi foto tersebut. Tak terasa setelah itu, Junet pun akhirnya ketiduran di dalam mobil. Malam itu, setelah tragedi yang ia lakukan kepada Sumiatun dengan keji, Jamal pun jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal setelah mabuk, biasanya ia langsung bisa tertidur pulas. Dan kali ini, sudah 2 botol minuman yang ia habiskan, namun matanya masih tetap saja menyala. Mendadak, hatinya dirundung kegelisahan. Perasaannya jadi tak enak malam itu. Dan tiba-tiba, pintu kamarnya pun diketuk oleh seseorang. Ia melihat jam yang tergantung di dindingnya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebentar lagi akan pagi. Namun matanya masih enggan untuk tertidur. Bu, ibu. Jamal mengira bahwa yang mengetuk pintunya tadi ialah ibunya. Senyap tak ada jawaban. Jamal pun juga enggan untuk membuka pintunya. Ia berpikir pasti ibunya itu datang hanya untuk menceramahinya saja. Akhirnya, ia pun membaringkan badannya dan menarik selimutnya, mengusahakan agar matanya itu bisa terpejam. Hingga di detik azan subuh berkumandang, barulah terdengar suara Jamal yang mengorok dengan kerasnya. Pukul 9 pagi, Jamal baru bangun dari tidurnya. Ia pun langsung melangkah ke dapur untuk mengisi perutnya. Di dapur, ada ibunya yang kala itu tengah merapikan perabotan yang baru saja dicucinya. Ibu ngapain semalam ngetuk-ngetuk kamar Jamal? Maaf bu, semalam Jamal ngantuk, malas buat bukain pintunya, cerocosnya, sembari tangannya meraup beberapa gorengan yang tersedia di meja makan dengan rakus. Sang ibu mengernyitkan dahi mendengar pernyataan putra sulungnya itu. Kamu gak mabuk kan, Leh? Ngapain juga malam-malam ibu ke kamar kamu? Kan kamu sendiri juga tahu, di jam 9 ke atas, ibu pasti sudah tidur duluan, paparnya kepada Jamal. Jamal pun langsung terbatuk setelah mendengarkan penuturan ibunya. Terus, siapa yang mengetuk kamarku semalam? Ucapnya dalam hati. Tanpa mandi dan berpamitan terlebih dahulu, Jamal pun langsung pergi keluar meninggalkan rumah. Tempat yang pertama kali ia kunjungi adalah pos.
yang biasa dibuat tempat berkumpul para gengnya. Namun Jamal tercengang karena tempat itu ternyata masih sepi. Di mana mereka? Biasanya jam segini mereka sudah mulai main kartunya, celetuk Jamal. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang dari teman berandalnya itu. "Jack, Kojek!" teriak dari luar rumah. Namun dari dalam tak ada sautan dari temannya itu. Jamal pun langsung turun dari motornya untuk memastikan lagi di rumah itu ada orang atau tidak. Ia mencoba mengetuk pintu rumah itu, namun juga sama tak ada sautan dari dalam. Tanpa disuruh oleh yang punya rumah, Jamal pun memutuskan untuk masuk ke rumah temannya itu tanpa permisi. Dan saat kakinya menginjak ke dalam, ia langsung dibuat kaget oleh keadaan rumah yang sudah berantakan. Di sana, temannya itu hanya tinggal seorang diri selepas kematian kedua orang tuanya. Hal ini sangat membuat Jamal kaget. Rumah sudah seperti kapal pecah begini. Masa sih dia bawa perempuan masuk ke sini? Jamal mencoba menerka-nerka. Kian lama, langkahnya semakin berani untuk menelusuri ke dalam lagi, di mana dengan jelas di pojok dapur rumah itu ia menemukan temannya yang bernama Kojek itu tengah meringsuk ketakutan di pojokan. "Jack, Jack, kamu kenapa, Jack?" Jamal langsung berlari menghampirinya. Saat itu, Kojek benar-benar sangat ketakutan. Bahkan ia tak menyadari kehadiran Jamal kala itu. Pergi dari sini!" serunya. Lelaki itu bangkit sembari mendorong-dorong tubuh Jamal, seperti memperingatkan Jamal untuk meninggalkan tempat itu. Jack, sadar Jack, sadar!" Jamal terus berteriak, berusaha menyadarkan temannya yang nampak histeris. Tanpa disuruh, tangan kirinya langsung mengambil sebilah pisau dapur yang ada di dekat kompor. Mata Kojek membelalak tepat ke arah belakang tubuh Jamal, seolah-olah ada yang tengah mengintainya dari sana. Ia lalu merengkuh tubuh Jamal, memeluknya dengan sangat kuat, seraya membisikkan sesuatu di telinganya. "Cepat pergi, jika kau masih menyayangi nyawamu," pintanya. Dan kemudian, truk, pisau itu pun ia tusukkan sendiri ke bagian perutnya. Dan tangan satunya lagi mendorong tubuh Jamal hingga lelaki itu terpental ke belakang. Melihat darah bercucuran di lantai, seketika Jamal pun langsung syok dan lemas. Temannya itu pun langsung jatuh terkulai bersimbah darah di lantai. Setelah kejadian itu, Jamal mencoba mendekat ke arahnya. Ia sempat mengangah, berpikir dengan keras, mengapa temannya itu sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jamal jatuh terduduk. Jarak antara ia dan tubuh temannya yang sudah menjadi jasad itu mungkin sekitar 3 langkah. Jantungnya berdegup tak karuan melihat genangan darah yang terus-menerus keluar dari perutnya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia juga takut akan dicurigai para warga dan dituduh sebagai pembunuh. Karena di tempat itu hanyalah ada dirinya dan si Kojek. Tak ada siapapun lagi. "Maafin aku, Jack. Maafin aku. Aku terpaksa harus meninggalkanmu dalam keadaan begini," serunya. Ia pun langsung melangkah pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan jasad Kojek yang tewas secara tragis, yaitu dengan menusuk perutnya sendiri. Setelah kepergian Jamal, samar terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, seolah seperti tengah bergembira di atas kematian si Kojek, teman geng berandalan Jamal. Dengan tergesa, Jamal pun langsung berniat memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai-sampai saat di jalan, ia tak sadar bahwa motornya itu hampir saja menabrak beberapa orang yang lewat. Mereka mengira anak sulung dari juragan bibit itu sedang mabuk lagi. "Dasar anak muda, kasihan sekali bapaknya. Palingan itu anak baru pulang minum-minum dari semalam," cecar mereka. Saat sampai di depan rumahnya, Jamal melihat ibu dari Sumiatun sedang ada di sana dan tengah berbincang dengan ibunya. "Aduh, mampus aku," celutupnya sembari menepuk jidat. Ketika ia memilih ingin putar balik, tiba-tiba ibunya pun memanggilnya. Leh, tunggu, sini dulu sebentar," teriaknya. Jamal pun tak bisa berkutik. Dengan terpaksa, ia pun melangkahkan kakinya sembari mendorong motornya ke arah mereka. Iya Bu, ada apa?" ucapnya tanpa santun,
pada kedua orang yang lebih tua darinya itu. "Nak, apakah kamu tadi bertemu Atun? Soalnya semalam dia pamitan kepada ibu, tapi sampai sekarang kok belum pulang?" tanya ibu Atun kepada Jamal. Ia sangat mengkhawatirkan putrinya yang dari semalam tak kunjung jua pulang ke rumah. Lelaki itu hanya menggeleng tanpa menatap wajah perempuan parubaya itu. Kemudian ia kembali melangkah memasuki rumahnya. "Maaf ya Bu, mungkin Jamal memang tidak tahu. Insya Allah nanti setelah Junet pulang, saya akan memberitahunya supaya turut serta mencari keberadaan Atun. Mungkin saat ini Atun masih menginap di rumah temannya. Yang sabar ya Bu," ucap Bu Supiah selaku ibu dari Junet kepada calon besanya itu. Tangannya dengan lembut mengusap punggungnya. "Iya Bu, semoga saja. Atun saat ini memang di rumah temannya." "Ya sudah, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi pulang dulu. Nanti kalau Junet datang, tolong suruh dia untuk menghubungi Atun ya. Soalnya nomornya dari semalam masih tidak aktif," serunya. Setelah menyampaikan pesan itu kepada calon besanya, Ibu Sumiatin pun kembali pulang ke rumah dengan hati risau. Ia tak akan bisa tenang sebelum putrinya itu diketemukan. Semenjak kematian temannya, hati Jamal menjadi semakin cemas. Ia merasa bahwa kematian Kojek ada hubungannya dengan kematian Sumiatun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah. Dan tak berselang lama, setelah itu ada kabar duka yang terdengar dari musola. Kian lama semakin didengar, ternyata nama yang disebutkan ialah nama Kojek, yang tak lain ialah teman segengnya. Buru-buru setelah mendengar kabar itu, Jamal pun langsung pergi lagi untuk melayat ke rumah temannya itu. Meskipun ia adalah saksi dari kematian si Kojek, namun Jamal tak mau buka suara tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada Kojek. Ia takut warga nanti akan salah paham dan menuduhnya bahwa dirinya lah yang telah menghabisinya. Ternyata saat tiba di rumah Kojek, Jamal melihat bahwa ada 2 orang polisi yang sedang berjaga di sana. Ia terlihat bimbang, harus masuk ke rumah itu ataukah mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Terlihat jelas, rumah itu juga dipasangi garis polisi dan siapapun dilarang mendekat kecuali keluarganya. Nampak beberapa orang berbaju putih tengah memeriksa keadaan jasad Kojek, yang dimana di situ ada pisau yang masih menancap di perutnya. Di kesibukan para petugas-petugas itu, Jamal pun akhirnya mencoba mendekat untuk menguping pembicaraan mereka tentang hasil otopsi dari si mayat. "Maaf Pak, sepertinya pemeriksaan sebelumnya bahwa tidak ada sidik jari lain selain sidik jari dari si korbannya sendiri. Hasil memutuskan bahwa korban memang diduga mengakhiri hidupnya sendiri," ucap petugas yang diduga dokter forensik itu kepada para anggota berseragam tersebut. Para petugas itu pun mengangguk. Tak berselang lama, para pelayat pun datang ke rumah. Keadaan pun beralih dramatis ketika beberapa ibu memperbincangkan tentang kematian yang menimpa Kojek. Setelah para petugas itu keluar, barulah di situ Jamal menyelinap untuk masuk ke dalam. Mereka, para warga di sana, menatap sinis saat Jamal turut menghadiri undangan takziah itu. "Tumben dia ikut membacakan Yasin," seru salah dari seorang yang melayat itu. "Ya jelaslah, orang yang mati teman segengnya kok. Jelas saja dia hadir," balasnya dengan ketus. "Kalau di sini tidak ramai, pasti sudah kubungkam mulut mereka," ucap Jamal dalam hatinya. Tangannya menggenggam. Hatinya seolah panas setelah tanpa sengaja mendengar para ibu-ibu yang menggosipkannya. Beberapa menit kemudian, Jamal langsung memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia tak turut serta mengantarkan almarhum temannya itu sampai ke peristirahatan terakhirnya. Hari semakin terik. Panas sang surya seolah tengah membakar bumi. Setelah kejadian temannya meninggal, pada hari itu juga Jamal tak terlihat lagi keluar dari dalam biliknya. Jam terus berputar. Samar di luar sana terdengar deru kendaraan yang sedang terparkir tepat di depan rumahnya. Bapak dan ibu Jamal langsung melihat dari balik tirai siapakah gerangan seseorang yang datang itu. Beberapa menit kemudian, ternyata setelah ditengok, rupanya putra bungsunya yang datang. Mereka pun segera membuka pintu rumah mereka lebar-lebar menyambut kedatangannya. "Loh, Leh, kok tumben cepat sekali? Biasanya bapak kalau yang mengantar paling kurang lebih 3-4 harian baru pulang. Lah ini,
kamu belum ada 2 hari kok sudah pulang?" Bapaknya terlihat heran melihat putranya, Junet yang pulang lebih cepat. "Iya Pak, sebenarnya Pak Wito, pemasok yang kita kirimi bibit itu sudah menawarkan kita berdua untuk menginap dan menyuruh untuk kembali pulang esok hari saja. Tapi Mas Junetnya menolak Pak. Katanya dia sangat rindu dan tak bisa jauh-jauh dari Mbak Atun," ucap buruh dari bapaknya itu yang menyahuti pertanyaan dari bosnya sendiri. Mas ini nggak bisa jadi rahasia deh." Junet mengatupkan jemarinya ke mulut. Pipinya terlihat memerah. Lelaki itu pun langsung tersipu. "Oh alah, begitu toh rupanya. Maklumlah, sebentar lagi kan juga jadi pengantin baru," timbal bapaknya. "Syukurlah Leh, kamu kembali lebih awal. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu." Kini giliran ibunya yang angkat bicara. Wanita baru baya itu langsung menarik tangan putranya untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapaknya langsung pergi lagi bersama burunya tadi untuk mengecek bibit tanamannya yang lain. Setelah mereka berdua duduk dengan tenang di sofa, barulah ibunya menceritakan semua kejadiannya kepada Junet. "Ada apa sih Bu? Kok kelihatannya serius sekali?" Dai Junet mengerut. "Begini Leh, pagi tadi ibunya Atun datang ke rumah. Katanya tadi semalam Atun belum pulang. Sebelumnya dia katakan pamitan ke masjid untuk sembahyang. Dan ibunya menunggu hingga larut malam, sampai-sampai ketiduran di sofa. Dikiranya si Atun sudah kembali. Ternyata kamarnya masih kosong," jelas ibunya. Junet yang kala itu baru saja meneguk segelas air, sontak menjadi terbatuk-batuk setelah mendengarkan penjelasan mengenai hilangnya Sumiatun dari sang ibu. "Jangan berpikiran yang tidak-tidak dulu Leh. Mungkin saja saat ini Atun sedang menginap di rumah temannya." Ibunya mencoba untuk menenangkannya supaya putranya itu tidak merasa khawatir. "Iya Bu, semoga saja Bu. Tak biasanya Atun seperti ini. Dan sebelum Junet sampai ke kota pun dia selalu menghubungi Junet. Tapi tidak Junet angkat karena posisi Junet saat itu tengah menyetir. Setelah sampai, barulah Junet menghubunginya untuk menyampaikan bahwa Junet telah sampai dengan selamat. Tapi sayangnya waktu itu telepon milik Sumiatun tidak aktif Bu." Ya sudah, Junet masih berpikir positif. Mungkin saja Atun sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan segala hal untuk pernikahan kita nanti. Biasanya kemanapun dia pergi, Atun selalu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kalau tidak ya meminta izin juga sama Junet. Tapi kali ini entah mengapa hati Junet sangat gelisah. Rasanya selepas sampai ke kota, Junet langsung ingin segera pulang saja. Semoga Atun baik-baik saja ya Bu. Junet mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Namun semua itu tak mengurangi rasa kecemasannya yang selalu timbul ketika dirinya memikirkan tentang di mana keberadaan Atun sekarang. Ia pun lantas ke teras rumah, berniat ingin menghubungi ke nomor Atun lagi. Siapa tahu handphonenya sudah kembali aktif. Berdering, namun tidak ada yang mengangkatnya. Ia lalu mencoba menghubunginya sekali lagi. Loh, kok bunyinya seperti dekat dari sini? Ini bunyi dering ponselnya Atun atau ponselnya orang lain? Junet semakin penasaran setelah dirasa bunyi dering itu seperti ada di sekitar rumahnya. Namun ia tak juga yakin apakah bunyi dering nada di ponsel itu memanglah benar dari gawainya si Atun. Dengan seksama, Junet pun terus menyalakan telepon genggamnya untuk menghubungi nomor tersebut. Semakin ia dengar, ia merasa dering itu seperti terdengar di kamar abangnya, yaitu Jamal. Pintu kamar dibuka perlahan. Ia melihat kala itu abangnya tengah tertidur. Ponsel yang berbunyi itu Jamal letakkan di atas meja, tepat di dekat ranjangnya. Junet melangkah mendekat untuk memeriksa. Namun ketika tangannya hampir berhasil untuk mengambil benda pipi itu, tiba-tiba Jamal pun bangun dan langsung mengambil ponsel itu dari mejanya. "Bang, ponsel siapa itu?" Junet yang kala itu heran melihat gerak-gerik abangnya yang langsung mengambil ponselnya itu pun langsung mempertanyakan hal itu. "Ini ponsel teman aku yang udah gak ada. Lagian ngapain sih kamu masuk ke kamar tanpa permisi? Bisa kan ketuk dulu? Ganggu orang tidur saja." Jamal menggerutu. "Ponsel teman kamu? Emang teman kamu yang mana bang? Dan ngapain ponselnya sampai dititipin ke kamu?" Junet masih tidak percaya dengan ucapan abangnya. "Kebanyakan tanya kamu.
Ini ponsel teman aku yang udah meninggal. Namanya Kojek. Kalau nggak percaya, tanya saja sama warga sini. Bila perlu, samperin saja sana ke makamnya, jawab Jamal dengan ketus. Innalillahi, kapan Bang Kojek meninggal, Bang? Junet sangat terkejut setelah mendengar berita kematian Kojek. Ia juga sangat mengenalnya. Apalagi dirinya sering melihat Kojek selalu datang ke rumahnya untuk mengajak Jamal, abangnya, keluar. Saat itu juga, Junet pun berhenti menginterogasi Jamal perihal dering ponsel itu. Ia berpikir mungkin saja dering suaranya memang terdengar mirip. Dan ponsel seperti itu juga banyak dijual di pasaran. Dirinya masih berpikir positif bahwa saat itu Atun memanglah pergi menginap ke rumah temannya. Ia lalu bergegas keluar dari kamar abangnya dan langsung berniat membersihkan diri. Selanjutnya, ia akan pergi ke rumah teman-temannya Atun untuk mempertanyakan keberadaannya. Setelah bertemu, ia langsung akan menjemputnya dan mengantarnya pulang. Syukurlah, Jamal mengendus dada. Ia lalu memasukkan ponsel itu ke dalam kantung saku celananya. Meski kau cari ke ujung dunia sekalipun, gak bakalan kamu nemuin tuh cewek, ucapnya dengan menyungkingkan bibir. Tak berselang lama, setelah Jamal berucap demikian, foto keluarga yang ada di kamarnya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, menyebabkan pinggai foto dan kacanya itu pecah. Awalnya ia kaget, namun selebihnya Jamal tak menggubris hal itu. Ia menganggap bahwa foto itu jatuh akibat diterpa oleh angin. Akibat ulah Junet yang masuk ke kamarnya secara diam-diam, membuat Jamal semakin waspada agar Junet tak mencurigainya atas kasus hilangnya Sumiatun. Ia pun berniat keluar rumah lagi dan memutuskan untuk kembali besok pagi. Petang rumahnya telah menjelma. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Junet yang kala itu akan bersiap-siap mencari Sumiatun, sekaligus sholat maghrib berjamaah di surau, langsung berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat. Ia berharap semoga pikirannya itu tidak salah dan semoga Atun segera diketemukan. Saat menuju ke masjid, pastinya Junet akan melewati rumah Sumiatun. Sekalian saja ia berniat untuk mengunjungi rumahnya dan menanyakan apakah Sumiatun sudah kembali pulang ataukah belum. Satu jarak rumah lagi sebelum rumah calon istrinya itu, Junet melihat lampu seperti dari arah rumah Sumiatun terlihat berkedip, kadang menyala, kadang mati, dan seterusnya begitu. Tanpa disangkanya, tepat ketika melewati rumah yang dituju itu, ia melihat seorang wanita mirip sekali dengan perawakan Sumiatun yang tengah duduk merenung sendirian di depan teras tersebut. Wanita itu tampak menunduk, bahkan tak menyadari akan kehadirannya. Assalamualaikum. Junet mengucap salam, namun wanita itu tak menyahutinya. Sum, ini aku, Junet. Aku sudah pulang dari kota, serunya. Namun wanita itu masih terdiam. Junet pun langsung duduk di sampingnya. Di saat duduknya sudah bersebelahan dengan wanita tersebut, indera penciuman Junet mengendus aroma wewangian seperti bunga-bungaan. Sum, tumben kamu pakai parfum. Wanginya juga menyengat sekali. Setauku kamu tidak pernah pakai parfum yang wanginya begini, seru Junet sembari menutup hidung dan mulutnya. Kamu dari mana saja? Itu loh, semua orang mencari kamu. Mbok ya kalau main itu minta izin dulu sama bapak, ibu, biar mereka tidak nyariin. Gak biasanya loh kamu seperti ini, tambah Junet lagi. Sumiatun pun masih menunduk dan diam seribu bahasa. Junet yang terlihat khawatir dengan keadaan Sumiatun, refleks langsung memegang tangannya. Saat memegang telapak tangannya, entah mengapa Junet merasakan hawa dingin di seluruh permukaannya. Energi itu seperti mengalir dan merasuk ke tubuhnya. Sum, tanganmu dingin sekali. Apa kamu sakit? Tanya Junet. Kala ini ia memegang area keningnya. Semuanya nampak dingin. Seharusnya jika seorang itu sedang demam, maka suhu tubuhnya akan panas. Namun hal yang terjadi pada Sumiatun malah sebaliknya. Tak berselang lama, pintu pun dibuka dari dalam. Yang lampu yang tadinya berkedip beralih menjadi terang benderang. Keadaan pun kembali normal lagi. Loh, ada Nak Junet toh ternyata. Rupanya yang membuka pintu itu adalah ibunya Atun. Junet pun langsung melangkah menghampirinya dan menjabat tangannya. Iya bu, tadinya saya berniat ke surau dulu untuk sholat,
sekalian mampir ke sini untuk menanyakan apa Sumiatun sudah pulang atau belum. Tapi setelah sampai sini, ternyata dia sudah menyambut saya. Tiba-tiba duduk termenung di atas sendirian. Saya tanya juga tidak menjawab dari tadi. Jelas Junet dengan senyum nyengir serta menggaruk kepalanya. Ibu Sumiatun pun langsung menoleh pada kursi yang ada di belakang Junet. Kemudian mengerjitkan dahinya. "Siapa, Leh? Di sana nggak ada orang. Sumiatun juga belum pulang dari kemarin," balasnya. Sontak setelah mendengar hal itu, Junet pun langsung memalingkan wajahnya dan menoleh ke belakang. Dan benar saja, kursi itu memang kosong, tak ada siapapun di sana. "Lantas, aku tadi bicara dengan siapa?" serunya dalam hati. "Oh iya, ibu tadi sebenarnya mendengar orang mengucapkan salam. Cuman ibu masih sholat di dalam. Silakan masuk dulu, Nak Junet." Setelah itu, ibu dari Sumiatun menyuruh Junet untuk masuk ke dalam rumah. Tidak Bu, tidak. Terima kasih. Saya mau pamit saja. Mau ke surau sebentar. Setelah itu saya akan pergi untuk mencari Sumiatun," jawabnya. Ia lalu menyalami wanita parubaya itu dan langsung melangkah pergi. Melihat tingkah laku Junet, semakin membuat ibu Sumiatun kebingungan. Ada apa ya dengan Nak Junet? Semoga Nak Junet secepatnya bisa membawa Sumiatun pulang. "Oh alah, Duk. Kalau main ke rumah teman, Boya izin dulu. Gak biasanya kamu seperti itu," gumam ibunya. Ia harap-harap cemas dan berharap semoga Junet berhasil membawa putrinya pulang. Sedangkan Junet, ia tak tahu siapakah yang ia temui tadi. Rupanya benar-benar mirip dengan Sumiatun. Apa tadi aku salah lihat? Pikirnya. Tapi semua tadi nampak begitu nyata. Ya Gusti, jalan apakah yang ingin kau tunjukkan kepada hambamu ini? Semoga Sumiatun tetap dalam lindunganmu ya Allah. Dalam lubuk hati Junet, ia berdoa, semoga senantiasa Allah selalu melindungi Sumiatun dimanapun ia berada. Saat sampai di depan surau, Junet melihat orang-orang di sana sudah membubarkan diri dan hendak pulang. Ia tahu bahwa saat ini dirinya sangat-sangat terlambat, bahkan kehabisan waktu untuk sholat berjamaah bersama dengan yang lainnya. Tak apalah, masih ada waktu sedikit. Lebih baik aku segerakan dulu panggilan dari Allah, supaya nanti dapat petunjuk tentang Sumiatun. Ia pun segera melangkahkan kakinya untuk memasuki surau dan mengambil wudhu. Malam kian cepat berlalu. Jamal montang-manting ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang tak pasti. Ia lalu mempunyai pikiran untuk datang ke rumah Agus, mengajaknya untuk main kartu dan minum sekalian. Ramai sekali rumahnya, ada apa? Jamal terlihat bingung ketika melihat rumah Agus yang dipenuhi oleh beberapa orang warga. Karena penasaran, Jamal pun melangkahkan kakinya untuk mendekat. Tolong minggir, beri jalan sebentar," ucapnya kepada mereka yang berkerumun di depan teras. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Agus?" Raut wajah Jamal sangat syok setelah melihat seseorang yang tergantung di atas atap ruang tamu. Ia melihat bapak dan juga ibu dari Agus menangis histeris setelah mengetahui putranya yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Abang dari Junet pun langsung menghampiri mereka untuk menanyakan lebih detailnya atas kejadian yang menimpa teman gengnya itu. "Nak Jamal?" Saat Jamal datang, ibu Agus langsung memeluknya erat. Wanita itu sudah menganggap Jamal sebagai putranya sendiri. Bahkan Jamal juga sering menginap di rumahnya. "Bu, Agus," mulutnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Netranya terus fokus menatap mayat Agus yang masih menggantung, tanpa ada yang mau menurunkannya. "Kami tak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Bapak dan ibu hanya pergi sebentar untuk berjamaah ke surau, dan setelah kembali, kami menemukan Agus sudah dalam keadaan seperti ini," terang bapak dari Agus. Lelaki itu terlihat mengusap punggung istrinya dan mencoba untuk menguatkannya. Namun sebenarnya, ia sendiri juga sangat syok karena telah kehilangan putra semata wayangnya itu. Jamal langsung bergegas keluar, seperti hendak mencari sesuatu. "Nak Jamal, mau kemana?" Namun tiba-tiba, tangannya langsung ditarik oleh ibunya Agus. "Mau ambil tangga buat nurunin mayatnya Agus, Bu," ujarnya. Netra Jamal memerah. Tersirat dengan jelas ada sebuah kecemasan yang menghantuinya. "Jangan, Nak,
Jangan, lebih baik kita tunggu polisi saja. Bapak sudah menghubungi mereka, sahut lelaki yang diduga bapak dari Agus itu padanya. Sesaat, Jamal tak bisa berucap lagi. Kini tubuhnya terpaku, menunggu kedatangan pihak berwajib kemari. Sempat terlintas di benaknya atas kasus kematian yang menimpa Kojek tadi, dan sekarang temannya Agus juga menyusul. Meskipun mereka menganggap Jamal adalah bosnya, namun mereka semua sangatlah dekat. Apalagi saat Jamal memberikan perintah, mereka selalu melaksanakannya dengan benar, tanpa berprotes apapun padanya. Ia menjadi takut jika kematian dua teman berandalnya itu ada sangkut pautnya dengan Sumiatun, kembang desa cantik yang telah mereka bunuh, dan mayatnya masih ditelantarkan oleh mereka. Dan kemudian, suara samar. Telinga Jamal mendengar suara perempuan yang tengah tertawa cekikikan. Ia lalu menoleh ke belakang, melihat gerombolan warga yang saat itu sedang sibuk memperhatikan mayat Agus yang masih menggantung di sana. Kala itu, Jamal tak menemukan satu orang pun di antara mereka yang bergelak tawa seperti tadi. Ia melihat mereka semua sedang menyibukkan diri serta menggunjing tentang kasus kematian Agus. Siapa yang ketawa tadi? Apa telingaku salah dengar? Ucapnya dalam hati. Sekarang giliran kamu, Jamal. Kali kedua, Jamal mendengar suara seorang wanita lagi. Suaranya sangat seram, sehingga menembus sampai ke gendang telinganya. Ia lalu membalikkan badannya lagi. Namun di belakangnya tak ada siapapun di sana, kecuali para warga desa yang masih menyibukkan diri masing-masing. Jarak antara dirinya dan warga juga tak begitu dekat. Namun suara itu, Jamal merasa tak asing setelah mendengarnya. Kali ini tubuhnya bergetar. Jamal memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali pulang. Kenapa dengan anak Jamal ya, Bu? Ucap bapaknya Agus yang nampak heran setelah melihat kepergian Jamal yang tiba-tiba. Tidak tahu, Pak. Mungkin dia juga terpukul sama dengan kita, balas sang istri. Malam itu, Junet terlihat sangat gelisah. Beberapa rumah dari temannya Sumiatun sudah ia datangi. Namun mereka menjawab dan menuturkan bahwa Sumiatun tak pernah datang kemari. Ia teringat akan wanita yang dijumpainya di rumah Sumiatun tadi. Takut jika hal buruk terjadi padanya. Kamu ini kemana, Dek? Junet hampir saja putus asa di tengah pencariannya mencari calon istrinya itu. Ia tak tahu harus mengatakan apa kepada orang tua Atun. Sedangkan malam ini, ia telah gagal untuk membawa putri mereka kembali ke rumah. Di tengah kegelisahannya itu, tanpa sengaja, Junet melihat abangnya yang kala itu sedang menyeberang jalan. Bang Jamal, ia berteriak sangat kencang. Namun sepertinya Jamal tak mengindahkannya, padahal suaranya sangat keras. Bang, teriaknya lagi. Jamal masih melanjutkan jalan tanpa menoleh ke arahnya. Junet menggaruk kepalanya. Ia kemudian diam-diam mengikuti abangnya dari belakang. Setelah beberapa menit, ini kan jalan menuju rumah. Tumben jam segini dia sudah kembali. Junet merasa heran karena melihat abangnya yang kembali lebih awal. Junet pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di teras. Ia lalu mengambil gawainya dan berusaha menghubungi kontak Atun. Teleponnya berdering. Senyuman Junet pun kembali. Ia merasa masih ada harapan di tengah kecemasannya itu. Ayo, Dek, angkat. Namun ia juga khawatir mengapa Sumiatun tak kunjung juga mengangkat panggilan darinya. Jamal melangkah masuk ke kamar mandi. Ia meninggalkan telepon genggam milik Sumiatun di atas meja. Jadi ia tak tahu jika saat itu Junet tengah menghubungi nomor tersebut. Sesaat kemudian, setelah sekian lama menunggu jawaban dari nomor Sumiatun, akhirnya ia mendengar suara dari ponsel itu. Halo, Dek, kamu di mana? Betapa senangnya hati Junet ketika telepon itu diangkat. Dan namun saat itu, ia malah mendengar suara seorang wanita yang tengah menjerit seperti tengah kesakitan, meminta pertolongan. Tapi tak ada yang mampu untuk menolongnya. Ia juga mendengar beberapa suara lelaki, namun suaranya tak jelas. Hanya tangisan pilu wanita itu yang dapat ia rasakan. Dek, kamu di mana? Kamu kenapa, Dek? Sontak saja, Junet langsung cemas.
dan mengira bahwa suara tersebut ialah suara jeritan Sumiatun. Panggilan langsung terputus. Seketika, Junet pun langsung panik. Kini, ia berniat untuk keluar lagi. Kali ini, dengan menggunakan motor yang biasa dipakai Jamal. "Leh, mau kemana? Sudah malam ini." Tiba-tiba, bapaknya keluar dan mencegahnya. "Mencari Sumiatun, Pak. Sebentar," balasnya. "Besok saja, Leh. Ini sudah malam. Kamu juga dari tadi belum istirahat. Besok kan masih ada waktu untuk mencari calon istrimu itu. Tenanglah, mungkin nanti atau besok pagi dia juga sudah ada di rumah," seru bapaknya. Junet pun menghentikan langkahnya. Ia tak bisa menentang ucapan orang tuanya. Namun tak bisa dipungkiri, suara jeritan wanita dalam telepon tadi sungguh membuat hatinya semakin gelisah. Sesaat kemudian, mereka mendengar kabar kematian yang diumumkan warga melalui speaker surau. Kabar itu sangat membuat Junet begitu kaget. Bapak dan anak itu langsung bangkit dari duduknya. "Pak, bukannya itu temannya Bang Jamal?" seru Junet. "Iya, Leh, Bapak juga tahu," jawabnya. "Pagi tadi juga temannya Jamal ada yang meninggal, dan malam ini temannya ada yang meninggal lagi. Ada apa ini sebenarnya?" Bapaknya sampai menggelengkan kepala. Mengapa orang yang dipanggil oleh Yang Kuasa merupakan teman dari Jamal semua? "Pak, apa jangan-jangan Bang Jamal ada sangkut pautnya dengan kematian mereka?" Junet begitu khawatir. Setelah itu, mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah untuk menginterogasi Jamal. Mereka melihat Jamal duduk termenung di meja makan. Di depannya sudah tersedia makanan, nasi dan lauk pauk. Namun sedikit pun Jamal tak berniat menyentuhnya. "Jamal? Jamal!" Mendengar suara lantang dari bapaknya, sontak membuat Jamal terkejut. Seketika, ia langsung menaruh ponsel Sumiatun yang ada di meja dan langsung memasukkan ke dalam saku bajunya. "Kenapa kamu di sini? Tidak melayat memangnya?" tanya sang ayah. Iya Pak," sautnya singkat. Jamal pun kemudian berjalan melangkah keluar rumah. "Jamal, tunggu!" Bapaknya menghentikan langkahnya. "Kamu gak ada sangkut pautnya kan dengan kematian teman-temanmu itu?" ujarnya. Seketika membuat mata Jamal melotot. "Maksud Bapak apa?" sautnya dengan setengah berteriak. "Mereka berdua kan temanmu. Tiap hari kamu juga pergi dan main bersama mereka. Anehnya belum ada 2 hari, temanmu yang lain menyusul meninggal," papar bapaknya. Ia agak khawatir jikalau Jamal terlibat dalam hal kematian mereka. "Bapak pikir aku yang bunuh?" jawabnya dengan ketus. "Bang, apa sih? Bapak itu cuma tanya." Junet sangat tidak terima ketika Jamal membentak bapaknya. Jamal menyunggingkan bibir, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. 2 hari setelah kematian Agus, Jamal tak bisa hidup dengan tenang. Ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok hantu Sumiatun yang ingin menuntut balas atas segala perbuatannya. Begitupun dengan Junet. Lelaki itu hampir gila karena tak bisa menemukan keberadaan Sumiatun. Hanya tinggal satu teman Jamal, yaitu Rohmat. Entah dia masih hidup atau tidak, ia juga tak tahu pasti. Malam itu, Jamal memutuskan untuk mengunjunginya. Mungkin kabar berita kematian kedua temannya juga telah sampai ke telinga Rohmat. Ia ingin memastikan bahwa satu kawannya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah abangnya pergi, Junet berniat ingin menyelidikinya karena ia merasa bahwa akhir-akhir ini sikap Jamal terlihat sangat aneh. Dan yang membuatnya penasaran, telepon genggam yang dibawa Jamal selama ini, yang mengaku bahwa gawai itu adalah milik almarhum Kocek. Seperti ada yang aneh dengan benda mimpi itu. Dimanapun setiap ia bertemu dengan anggota keluarga yang lain, Jamal dengan cepat selalu menyembunyikan dan memasukkan handphonenya itu ke dalam sakunya. Seperti ada sesuatu yang abangnya sembunyikan dari semuanya. Junet masuk ke kamar abangnya secara diam-diam. Inilah waktu yang tepat untuk menyelidiki rahasia besar apa yang disembunyikannya. Sasaran utama Junet adalah gawe itu. Ia berharap semoga kali ini abangnya lupa untuk membawa benda tersebut. Dari kejauhan, Jamal melihat seorang pria bertato yang kala itu nampak mendorong motornya. Dari jarak 1 meteran, tepat di depannya terdapat jalanan berel yang biasanya dilewati kereta api. Jalan itu nampak tak memiliki palang pintu. Itu seperti Rohmat. Mau kemana dia? Jamal mengira bahwa itu adalah temannya.
lelaki itu melirik kendaraan yang melintas di sampingnya. "Loh, kok ada di sini?" Dan ternyata benar, orang itu memanglah temannya Jamal. "Kamu mau kemana?" tanya Jamal. Rohmat pun menghentikan langkahnya, lalu menjegal motornya. "Mau pergi," balasnya singkat. Sorot matanya menandakan ketakutan. "Kemana?" tanya Jamal lagi. Kini mereka terlihat berdampingan dengan kendaraannya masing-masing dan berhenti tepat di depan rel kereta api tanpa palang itu. "Pergi jauh pokoknya," serunya. "Iya, tahu, tapi kenapa?" Jamal bertanya lagi. "Memangnya bos belum tahu kalau kabar kematian Kojek dan Agus?" Rohmat balik bertanya. "Iya, tahu," balas Jamal. Keduanya kini menjadi terdiam. "Apa bos diteror sama arwah perempuan itu?" tanyanya. Jamal menggeleng. Meskipun ia tahu bahwa arwah Sumiatun juga menerornya, namun ia tak menceritakan hal itu kepada Rohmat. "Aku diteror bos, 2 hari tidak bisa tidur. Aku juga takut mati konyol kayak mereka. Aku gak mau bos. Aku gak siap kalau harus mati sekarang," paparnya. Setelah berucap demikian, Rohmat kembali melanjutkan mendorong motornya sampai ia menemukan orang yang berjualan bensin. Sialnya, dari arah kiri ada sebuah kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta itu dengan cepat menyambar tubuh sekaligus motor Rahmat, hingga tubuh Rohmat terlindas dan hancur menjadi beberapa bagian. Para warga langsung berhamburan ke sana. Jamal menganga melihat kejadian di depannya. Tubuhnya langsung ambruk dan lemas. "Rohmat! Rohmat!" ia berteriak sekejap mungkin. "Sekarang giliran kamu, Jamal." Suara wanita misterius itu terdengar kembali, sama seperti kematian pada temannya itu. Sontak, Jamal langsung mengegas motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia sudah tak peduli lagi terhadap jasad temannya yang telah hancur itu. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Tanpa sadar, saat setelah memeriksa waktu di pergelangan tangannya, matanya tak melihat bahwa ada sebuah eskavator yang berjalan ke arahnya. Dan brak! 2 kendaraan itu langsung bertabrakan. Tubuh Jamal terpental hingga menyebabkan luka di area keningnya. Di saat itu juga, Junet berikut orang tuanya dan orang tua Sumiatun langsung datang ke sana. Ia lalu menyalakan sebuah rekaman di ponsel yang selama ini Jamal sembunyikan dari mereka. Dan rupanya, ponsel tersebut adalah ponsel milik Sumiatun. Sembari menangis sesegukan, Junet memutar rekaman itu tepat di hadapan Jamal. Ia lalu menaikkan volumenya. Terdengar jelas bahwa suara jeritan itu ialah suara dari Sumiatun, di mana di situ calon istrinya itu tengah bertengkar hebat dengan Jamal. Sampai akhirnya, di mana detik terakhir ada satu suara Sumiatun yang sangat memilukan ketika didengar. Sumiatun terdengar merintih kesakitan, namun tak ada siapapun di sana yang mau menolongnya. Yang ada hanyalah suara desahan beberapa pria, di mana salah satu pelaku itu merupakan abangnya sendiri. Setelah itu, Junet menghentikan rekaman dari suara tersebut. Begitupun dengan mereka, orang tuanya dan orang tua Sumiatun. Hati merasa sangat teriris mendengar suara serak paru putrinya yang menahan sakit dalam rekaman itu. "Apa ini, Bang? Apa?" Junet langsung mencengkeram kerah baju abangnya. Tunggu. Aku bisa jelaskan semuanya," ucap Jamal yang saat itu terlihat ketakutan setelah semua tindakan kejinya terbongkar. Ia tak mengira bahwa saat peristiwa itu Sumiatun telah merekam suara percakapan mereka. Bodohnya, walaupun teleponnya ada bersamanya, ia tak pernah mengecek semua isi dari ponsel tersebut. Junet yang sangat murka langsung mengantarkan beberapa pukulan kepada Jamal. "Apa yang kau lakukan pada calon istriku, Bang? Cepat katakan semuanya." Tanpa ampun, Junet terus memukuli abangnya sampai Jamal benar-benar mengakui semua perbuatannya. Cukup, hentikan." Jamal merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya yang berulang kali dipukuli oleh adiknya itu. Beberapa mukanya juga sudah memar, tak berbentuk. Aku mengaku. Aku dan beberapa kawanku telah memperkosa calon istrimu secara bergilir." Mendengar pengakuan Jamal, Junet pun semakin murka. "Katakan semuanya, Bang. Katakan." Ia masih tak percaya jika Jamal dan para teman berandalnya itu hanya memperkosanya saja.
Jamal pun menunduk. Setelah itu, aku tancapkan sebuah linggis di kemaluannya. Aku seret tubuhnya dan kulindas dengan eskavator sampai tempurung kepalanya hancur. Ampuni aku, tolong maafkanlah aku. Jamal langsung bersujud di kaki Junet. Mendengar pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua yang ada di sana sudah tak bisa lagi membendung air matanya. Terlebih lagi ibu dari Sumiatun, setelah mengakui putrinya itu dibunuh secara tragis, wanita parubaya itu langsung menangis histeris. Kemudian tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Junet berusaha menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan. Walaupun tak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes. Ia lalu membangunkan Jamal. Katakan, kau buang kemana jasadnya? Junet seolah jijik dan tak mau memandang wajah abangnya sendiri. Kelakuan biadabnya tak bisa diterimanya. Di sana, itu di sana, jemari Jamal menuju ke bangunan kosong tak berpenghuni yang tak jauh dari tempat itu. Jasadnya ada di belakang halaman rumah itu, ucapnya. Sebelum mereka melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba deru mesin eskavator yang menabrak Jamal tadi berbunyi sendiri. Tanpa ada yang mengemudikan, eskavator itu berjalan sendiri ke arah Jamal. Namun lain halnya dengan Jamal. Ia melihat kendaraan itu tengah dikemudikan oleh sosok hantu Sumiatun. Jamal langsung berlari menghindar. Jangan bunuh aku, ucapnya sembari berlari. Kecepatan berlarinya tak bisa mengalahkan kencangnya laju eskavator itu. Dengan sekejap, tubuh Jamal pun langsung terlindas. Junet dan orang tuanya langsung berteriak sekencang mungkin. Mereka langsung menghampiri Jamal yang sudah sekarat. Sesaat kemudian, beberapa polisi pun datang ke tempat itu. Untuk yang terakhir kalinya, Ruh Sumiatun datang menemui mereka semua. Mereka yang ada di sana tercengang. Begitupun Junet. Arwahnya nampak sangat sedih ketika hendak meninggalkan dunia ini setelah urusannya dan balas dendamnya itu selesai. Sumiatun melambaikan tangan ke arah mereka semua sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian sosok itu menghilang, dijemput oleh cahaya putih menuju ke langit. Junet langsung jatuh dan ambruk menyaksikan semuanya. Sedangkan bapak dari Junet mengarahkan para polisi itu ke arah rumah kosong tersebut, yang dimana di sana ada jasad Sumiatun yang telah menunggu untuk dikebumikan dengan layak. Kisah cinta Junet dan Sumiatun ini harus kandas sebelum sampai ke pelaminan, dikarenakan kematian tragis yang menimpa calon istrinya, di mana pelaku pembunuh itu tak lain ialah kakak kandungnya sendiri. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.